Wacana transfer kembali menghangat di Turin. Raksasa Serie A Juventus disebut-sebut perlu melakukan langkah besar. Pertandingan seru akan tersaji saat Juventus menjamu Como 1907 dalam lanjutan Serie A akhir pekan ini. Juventus dikabarkan akan melakukan sejumlah perubahan penting saat menjamu Como 1907 pada pekan ke-26 Serie A, Sabtu 21 Februari 2026. Jelang laga kontra Como 1907, sejumlah pemain Juventus dipastikan absen maupun diragukan tampil karena faktor cedera dan kebugaran. Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Wacana transfer kembali menghangat di Turin. Raksasa Serie A Juventus disebut-sebut perlu melakukan langkah besar. Dan satu nama yang dinilai sangat ideal untuk memperdalam skuad adalah gelandang serang milik Manchester City, Phil Foden, atau yang memiliki nama lengkap Philip Walter Foden. Secara statistik, musim 2025-2026, Foden tampil konsisten sebagai salah satu motor serangan City. Di semua kompetisi, ia mencatatkan lebih dari 30 penampilan dengan kontribusi 2 digit gol dan assist. Di Premier League saja, Foden membukukan rata-rata lebih dari 2,5 peluang tercipta per pertandingan. Akurasi umpan di atas 88%, serta rata-rata 1,8 tembakan tepat sasaran per laga. Angka tersebut menunjukkan peran vitalnya, bukan hanya sebagai finisher, tetapi juga kreator. Tak hanya tajam, Foden juga fleksibel secara taktik. Ia mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, gelandang serang, hingga false nine. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah besar bagi Spalletti yang dikenal mengutamakan dinamika posisi dan rotasi antar lini. Dengan rata-rata 1,5 dribble sukses per laga dan kontribusi pressing tinggi di sepertiga akhir lapangan, Foden cocok dengan gaya permainan agresif dan cepat yang ingin diterapkan Juventus musim ini. Kehadiran Foden juga akan meningkatkan kedalaman skuad Bianconeri dalam persaingan domestik maupun Eropa. Juventus musim ini masih bergantung pada beberapa nama inti dalam urusan kreativitas. Ketika jadwal padat dan rotasi dibutuhkan, penurunan kualitas seringkali terlihat. Foden bisa menjadi solusi untuk menjaga konsistensi performa tim sepanjang musim. Dari sisi mentalitas, pengalaman Foden meraih berbagai gelar bersama Manchester City menjadi nilai plus. Ia terbiasa bermain di laga-laga besar, termasuk fase gugur Liga Champions. Mental juara seperti inilah yang dibutuhkan Juventus untuk kembali mendominasi, baik di Serie A maupun kompetisi Eropa. Secara usia, Foden juga masih berada di puncak perkembangan karir. Kombinasi produktivitas, kreativitas, fleksibilitas taktik, serta pengalaman juara membuatnya menjadi paket lengkap. Jika Juventus benar-benar serius ingin mengamankan trofi musim ini dan membangun fondasi kuat untuk beberapa tahun ke depan, mendatangkan Philip Walter Foden bukan sekedar opsi menarik, melainkan kebutuhan strategis. Pertandingan seru akan tersaji saat Juventus menjamu Como 1907 dalam lanjutan Serie A akhir pekan ini. Laga ini diprediksi berlangsung ketat, namun Bianconeri tetap lebih diunggulkan untuk mengamankan 3 poin penting demi menjaga persaingan di papan atas klasemen. Juventus datang dengan motivasi tinggi setelah menunjukkan performa yang cukup stabil dalam beberapa pekan terakhir. Di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti, si nyonya tua mulai menemukan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Organisasi permainan yang rapi serta transisi cepat menjadi kekuatan utama mereka musim ini. Secara statistik, Juventus memiliki rata-rata penguasaan bola di atas 55% per pertandingan di kandang. Produktivitas gol juga cukup konsisten, dengan rata-rata hampir 2 gol per laga saat bermain di Turin. Lini belakang mereka pun tergolong solid, dengan catatan kebobolan yang relatif minim dibandingkan tim papan tengah lainnya. Di sisi lain, Como tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim promosi tersebut beberapa kali merepotkan tim-tim besar lewat permainan kolektif dan semangat juang tinggi. Mereka cukup efektif dalam memanfaatkan serangan balik cepat, terutama melalui pergerakan winger yang eksplosif. Namun, pertahanan Como masih menjadi titik lemah karena kerap kehilangan fokus di menit-menit krusial.
Jika melihat komposisi skuad dan pengalaman bertanding di level atas, Juventus jelas lebih unggul. Kedalaman tim memungkinkan Spalletti melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan. Sementara Como kemungkinan akan bermain lebih defensif dan menunggu celah untuk mencuri gol. Dengan mempertimbangkan faktor kandang, kualitas individu pemain, serta momentum positif yang sedang dimiliki, Juventus diprediksi mampu mengatasi perlawanan Como. Skor 2-1 untuk kemenangan Bianconeri dinilai sebagai hasil paling realistis dalam laga ini. Meski demikian, kejutan tetap mungkin terjadi jika Juventus lengah dan gagal memaksimalkan peluang yang ada. Juventus dikabarkan akan melakukan sejumlah perubahan penting saat menjamu Como 1907 pada pekan ke-26 Serie A, Sabtu 21 Februari 2026 pukul 21.00 WIB di Allianz Stadium. Salah satu keputusan yang menyita perhatian adalah kemungkinan dicadangkannya wonderkid asal Turki, Kenan Yildiz. Pada pertemuan pertama Oktober lalu, laga Juventus kontra Como sempat disebut sebagai panggung dua talenta muda terbaik Serie A musim ini, Yildiz dan Nico Paz. Saat itu, Paz tampil gemilang dengan 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 2-0 Como. Ironisnya, pada pertemuan kali ini, keduanya berpotensi sama-sama absen sebagai starter. Paz harus menjalani sanksi larangan bermain, sementara Yildiz disebut akan memulai laga dari bangku cadangan. Menurut laporan media Italia, performa Yildiz dinilai kurang maksimal saat Juventus dihajar Galatasaray SK dengan skor 5-2 pada leg pertama playoff babak gugur Liga Champions UEFA di Istanbul. Bianconeri runtuh di babak kedua dan gagal menjaga konsistensi permainan, termasuk di sektor serang yang biasanya menjadi kekuatan Yildiz. Pelatih Luciano Spalletti disebut ingin menjaga kebugaran sang pemain jelang leg kedua yang akan digelar di Turin pada 26 Februari mendatang. Dengan jadwal padat dan badai cedera yang melanda skuad, staf pelatih enggan mengambil resiko tambahan akibat kelelahan otot. Jika Yildiz benar-benar diistirahatkan, maka Jeremy Boga berpeluang menjalani debut sebagai starter bersama Juventus. Winger asal Pantai Gading itu baru didatangkan dari OG Sinis dengan status pinjaman, dan sebelumnya lebih sering tampil sebagai pemain pengganti. Boga bahkan sudah menyumbang assist penting untuk gol penyeimbang Pierre Kalulu saat menghadapi Lazio. Opsi lain seperti Edon Zegrova atau wonderkid Vasilije Adzic juga tersedia. Namun minimnya menit bermain membuat keputusan tersebut beresiko mengganggu keseimbangan tim. Saat ini Juventus berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan 46 poin, hanya terpaut 4 angka dari Como di posisi ke-6. Dengan persaingan tiket Liga Champions yang semakin ketat, serta 4 laga terakhir tanpa kemenangan, keputusan Spalletti soal Yildiz menjadi krusial. Apakah ia akan memprioritaskan leg kedua Eropa atau tetap menurunkan kekuatan terbaik demi menjaga posisi di klasemen? Jelang laga kontra Como 1907, sejumlah pemain Juventus dipastikan absen maupun diragukan tampil karena faktor cedera dan kebugaran. Bek tengah andalan, Bremer, masih dalam pemantauan setelah sebelumnya sempat mengalami masalah kebugaran. Kondisinya belum sepenuhnya pulih, dan tim medis tidak ingin mengambil resiko jelang leg kedua Liga Champions. Di sektor sayap, Kenan Yildiz kemungkinan besar tidak akan menjadi starter. Meski tidak mengalami cedera serius, ia dikabarkan akan diistirahatkan demi menjaga kondisi fisiknya setelah jadwal padat, termasuk laga berat melawan Galatasaray SK. Beberapa pemain lain juga masih diragukan tampil karena masalah kebugaran minor yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. Pelatih Luciano Spalletti disebut akan melakukan rotasi untuk menjaga stabilitas tim sekaligus meminimalisir resiko cedera tambahan. Dengan kondisi skuad yang belum sepenuhnya ideal, Juventus diprediksi tetap mengandalkan kedalaman tim untuk mengamankan poin penuh di kandang sendiri.